rambut itu di kepang nopo bahasane nopo? Digelung. Digelung nggih. Napa dikepang, dijulurkan, dijadikan 3, 1 tengah, ya kepang, kemudian 3. Gitu nggih. Itu untuk jenazah perempuan berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah. Ketika Ummu Atiyah memandikan jenazah putri Rasulullah, Rasulullah memerintahkan untuk jenazah perempuan itu setelah selesai nanti dimandikan, itu untuk rambut itu dikepang menjadi 3, kanan, tengah, dan kiri. Niku nggih. Nah, secara umum prakteknya sama. Ngeten nggih, prakteknya sama. Monggo Mas Muksid langsung mawon nggih niki ya. Langsung tidur di sini nggih. Perlu diperhatikan Bapak Ibu rahimakumullah. Yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah, 1, kaos tangan. Karena tidak boleh menyentuh aurat jenazah. Jadi harus pakai kaos tangan. Seandainya tidak ada kaos tangan, pakai sapu tangan, haslab. Intinya tidak boleh langsung kulit menyentuh kulit, karena nanti akan membersihkan, mohon maaf, bagian kemaluan, dan ini tidak boleh menyentuh langsung. Maka harus ada kaos tangan. Kalau tidak ada kaos tangan, pakai haslab atau kaos tangan, sapu tangan itu yang buat lap keringet, atau handuk kecil, nggih, handuk kecil. Nggih, terus niki menjadi hal-hal yang perlu dipersiapkan. 1, kaos tangan. Menawi saged 2 pasang. Karena nanti yang 1 ini digunakan untuk nyun sewu, nyeboki si mayit. Lah nek qadarullah nanti mohon maaf kotorannya banyak, kan kaos tangan ini sudah kotor, maka sekali pakai. Ini pertama untuk nyeboki si mayit. Kemudian yang kedua yang perlu disiapkan lagi adalah kain basahan. Nggih. Kain basahan ini untuk menutupi aurat si mayit. Jadi tidak boleh memandikan mayit kok mayitnya telanjang ketok telanjang, tidak boleh. Harus ditutup auratnya. Ngeten nggih? Aurat harus ditutup, tidak boleh terlihat. Nggih, tidak boleh terlihat. Makanya yang sudah pernah kita pelajari, memandikan jenazah itu seyogyanya di tempat yang tertutup. Ya. Niku nggih, dados yang perlu disiapkan tadi kaos tangan menawi saged 2 pasang, kemudian kain basahan. Selanjutnya adalah kapur barus. Nggih. Kapur barus ini menawi saged nanti ditumbuk, dicampurkan ke air 1 ember. Air 1 ember ini nanti yang akan kita jadikan untuk penutup. Terus nanti setelah si mayat sudah dimandikan, sudah disabuni, lah bilasnya nanti pakai air yang dicampur dengan kapur barus. Jadi kapur barusnya ditumbuk ya, nanti dicampurkan di ember ya. Jadi nanti yang 1 ini nanti kita gunakan untuk bilas. Kalau ada daun bidara seumpama, kalau ada daun bidara, bisa. Nanti 1 ini, yang 1 berarti ini airnya air kapur barus, lah air yang ini air yang dicampur dengan daun bidara yang untuk memandikannya. Seumpama tidak ada daun bidara, bagaimana? Ya tidak apa-apa. Bisa diwakili, bisa digantikan dengan sabun. Gitu ya. Oh, kelor ya. Ya, kalau sini kelor. Oh, ya monggo ya. Nah, itu nanti pakai sabun. Sebenarnya nek daun bidara itu kan lebih
yang saya dapatkan riwayatnya itu lebih keset, katanya seperti itu. Itu menjadikan lebih keset. Ya. Niku nggih. Terus itu hal-hal yang perlu dipersiapkan. Ingat, 2 kaos tangan. Nggih. Kemudian ada kain basahan 2. Kain basahan 2. Nanti yang untuk memandikan 1, kemudian yang 1 untuk menutupi nanti kalau sudah selesai. Handuk. Ya, handuk, kemudian kapur barus. Kalau tidak ada daun bidara maka nanti pakai sabun biasa, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, siapa yang memandikan? Yang memandikan adalah hanya orang-orang yang berkepentingan saja. Ngaten nggih? Seandainya 2 orang cukup, sudah 2 orang saja. Seandainya 2 orang kok tidak mampu, semisal mbok pilih jenazahnya besar, maka 3 orang tidak apa-apa. Mas, nek 3 orang tidak kuat, ya artinya yang hanya kebutuhannya memandikan ini butuh berapa orang. Lah adapun nanti ketika mengangkat jenazah ini boleh meminta bantuan orang lain. Tapi ketika dalam proses memandikannya itu hanya orang-orang yang terlibat saja. Maka langkung saya Bapak Ibu rahimakumullah menawi saged dari ahlul mayit, dari keluarga itu ikut memandikan. Ya sebagai bentuk rasa napa lah nggih, cara mbiyen awake dhewe nalika bayi diadusi karo bapake karo mboke, lah genten sakniki. Nah, gitu nggih, sebagai lah makanya ini pentingnya napa? Nggih itu tadi menawi saged pribadi-pribadi masing-masing dari kita itu bisa memandikan jenazah. Nah, niku meskipun nanti ya kita tidak menjadi pemain inti, hanya sekedar membantu, tapi kita sudah tahu. Nah, biasanya nanti ada yang mokoi 1 orang. Gitu nggih. Terus yang disiapkan saya ulangi lagi, 2 kaos tangan, kemudian 2 kain basahan, kemudian kapur barus, ini nanti untuk bilas, nanti ditumbuk dicampurkan itu, kemudian yang memandikan hanya orang-orang yang berkepentingan saja. Yang tidak berkepentingan ya tidak boleh melihat. Niku nggih. Monggo Mas, Abid sarungnya dilepas aja. Nggih. Niki ngagem niki mawon. Saya butuh 2 orang ya untuk membantu. Butuh 2 orang. Siapa mungkin? Nah, ketika jenazah masih menggunakan pakaian, ya, jenazah menggunakan pakaian. Seandainya kan nek mau dimandikan ini baju harusnya dilepas. Seandainya tidak memungkinkan melepas baju si mayit karena dikhawatirkan bisa menyakiti, maka tidak apa-apa. Bajunya langsung disobek saja, ya artinya dengan menggunakan gunting. Jadi karena jenazah itu kan barangkali kondisi sudah kaku. Jadi nek arep dicopot niki mbok pilih kesulitan, malah bisa menyakiti si mayit. Nah, maka tidak apa-apa ya untuk melepas pakaian ini ya dengan cara digunting. Ya, dengan cara digunting. Nyuwun sewu, saya minta ini Mas ya ditumbuk dimasukkan saja enggak apa-apa. Nah, dan cara melepaskannya pun itu jangan langsung dilepas. Nek langsung dilepas nanti kelihatan auratnya. Maka caranya ditutup terlebih dahulu. Nggih. Ditutup terlebih dahulu. Lah baru dari sini nanti kita bisa melepas pakaian itu lewat bawah kain. Itu nggih, lewat bawah kain. Lah memandikan seperti ini tidak melihat aurat, maka perlu adanya napa kain basahan niki. Lah seandainya tidak bisa
wah kangelen niki, nanti ndak nek cara dipaksa-paksa kan kasihan si mayit. Karena meskipun sudah meninggal, kita tetap dianjurkan untuk berlaku lemah lembut kepada si mayit. Ndak boleh kasar. Ngeten nggih? Meskipun kondisi sudah meninggal, tidak boleh berlaku kasar kepada si mayit. Nah, maka seandainya itu tadi menawi mboten saged melepas, lah nek bajunya baju kancingan relatif lebih mudah kan, tapi nek ngagem kaos ngeten niki kan ngelepasnya lumayan sulit, maka tidak apa-apa, langsung dipotong mawon. Nggih, dilepas. Lah, ini dilepas. Cara melepasnya berarti tangan ini dari bawah kain dan tidak boleh melihat aurat. Oh, enggak boleh. Ya, yang injen-injen kayak gini tidak boleh. Jadi tetap di bawah kain. Ngerti nggih? Nah, ini saya butuh untuk bantu mendudukkan. Sudah nggih niki? Saya butuh berapa? 2 orang lah, mungkin 2 atau 1 orang yang bantu. Monggo. Nggih. Bon niki campurkan sini. Nah, ini nanti yang untuk dilepas. Antum sana. Pertama kali yang dilakukan adalah mengeluarkan kotoran di dalam perut mayit. Barangkali mayitnya wau saderenge sido dahari kathah misalnya. Lajeng masih ada kotoran, maka perlu dikeluarkan. Caranya bagaimana? Si mayit didudukkan. Nggih. Nah, si mayit didudukkan dengan didudukkan seperti ini, ya. Nah, ini jangan sampai terbuka auratnya. Kemudian perutnya ini diurut. Nggih. Perut ini diurut. Kajenge napa? Kajenge kotoran-kotoran yang ada di dalam perut ini biar keluar. Waduh, salah sih. Kesupen kaos tangannya dereng diagem. Aduh, lali ya. Mohon disiapkan kok belum. Nggih. Kita ulangi ya, kaos tangan Mas. Niki. Nah, itu pakai kaos tangan. Ya. Kaos tangan ini karena tidak boleh langsung menyentuh aurat. Langkung-langkung kalau ada itu ya, kan ada kaos tangan yang karet agak tebel itu ya. Nah, itu malah bagus itu ya, yang jadi itu memang khusus nanti orang-orang yang sudah ditunjuk sebagai profesi memandikan jenazah harus punya alat-alatnya itu. Sebenarnya lebih bagus lagi Bapak Ibu rahimakumullah ngagem masker. Ya karena barangkali nggih, siapa tahu si mayat ini ada penyakit lah atau apalah, biar tidak ya paling tidak alat pelindung diri, APD atau APD itu alat pelindung diri dari mulai masker ya, kemudian kaos tangan ya, kalau syukur-syukur punya baju karet, baju plastik lah, itu ya bagus lah ya, artinya untuk melindungi ya, untuk melindungi. Baik, kita ulangi ya. Jadi sebelum dimandikan pastikan kotoran itu bersih dengan cara mendudukkan si mayit ya. Nah, yang satu ini kan teman yang bantu ini bahasanya napa nggih? Nyonggo. Nah, sebagai nyonggo. Lah yang satu mengurut ya, diurut biar kotorannya keluar ya, gitu nggih. Sekiranya sudah, baru kemudian kita ceboki
Oke. Bismillah, enggak apa-apa ya Muksid ya. Tadi sore belum mandi katanya. Tadi sore tak panggil siapa yang taklim di muka rumah saya Ustadz. Wes nanti malam antum enggak usah mandi, tak mandikan gitu. Ya. Lah, sudah kotorannya dikeluarkan, diceboki. Ceboki bagaimana? Tangan masuk dari bawah. Ya, kemudian disiram bismillah. Ya, diceboki. Ya, sambil disiram. Pastikan bersih. Gitu nggih. Ya. Pastikan bersih. Oh ya, ini embernya kurang dekat. Ya, dibersihkan. Nah. Sekiranya sudah yakin bersih, ngeten nggih? Sekiranya sudah yakin bersih, ditidurkan, Mas. Ya. Setelah dibersihkan, diwudukan sebagaimana wudunya orang mau sholat. Ya, terus persis sama. Wah, mambu semisal ya nih. Bar nyewai mambu semisal, ganti yang baru. Kan itu ya. Seandainya kok ini tadi sudah dipakai untuk nyeboi kok bau, jangan kemudian digunakan untuk ngosok nanti bau semua. Salin, ganti, tidak apa-apa ya. Ya, demi menghormati si mayit. Kan itu ya. Nah, katakanlah ini sudah ganti, maka kemudian kita wudukan. Wudukannya bagaimana? Persis wudunya sebagaimana kita mau sholat. Cuma dalam kumur-kumur, maka tidak perlu kok airnya dimasukkan ke dalam mulutnya si mayit. Tidak perlu. Mas Nasrul, antum geser sini. Bantu saya untuk menuangkan air. Ya. Nah, untuk bagian mulut cukup dimasukkan mulut ini apa? Ngapunten nggih. Jari ini dibasahi, kemudian dimasukkan ke dalam mulut si mayit sebagai bentuk kumur-kumur. Ngeten nggih? 3 kali. Ya, 3 kali. Sebagaimana kumur-kumur 3 kali berarti dibersihkan mulutnya si jenazah 3 kali. Kemudian setelah itu hidung. Hidung ini sebagai ganti dari istingsyak. Terus sunnah itu ketika wudhu kita disunahkan untuk menghirup air dengan hidung gitu ya. Itu namanya istingsyak. Lah untuk istingsyaknya kita juga sama, dibasahi jari ini kemudian dimasukkan jari-jari ini untuk membersihkan hidungnya. Niku nggih, terus caranya telapak tangan atau jari ini dibersihkan kemudian diusapkan. Nah, itu sebagai bentuk ganti dari kumur-kumur. Selesai baru kemudian kita wudukan. Persis ya. 3 kali. Wajah semuanya ya wajah. Semuanya wajah, jangan sini tok atau jangan sini tok atau jangan sini tok, semuanya. Ya. 3 kali. Ya. 3 kali. Setelah wajah apa? Tangan. Ya. Tangan dari ujung ke siku. Nah, dalam ayat kan ya, wamsahu bi'aidikum ilal mirfaqain sampai siku. Ya. Maka dari siku 3 kali. Ya. Selesai. Bagian kiri 3 kali. Repot ya Mas ya. Apa enggak pakai ini enggak apa-apa ya. Nggih amit. Nah. Kemudian bagian kiri 3 kali. Pastikan semuanya basah. Dari tangan, ujung tangan sampai siku ini pastikan basah sebagaimana kalau wudhu dalam sholat semuanya harus basah. Setelah tangan, wamsahu biru'usikum
membasuh kepala. Membasuh kepala cukup 1 kali. Nggih. Nah, cukup 1 kali. Dimasukkan ibu jari ke dalam telinga. Nggih. Saya ulangi, ngapunten. Dimasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian ibu jarinya membasuh. Ya. Ya, tapi ini posisinya sulit. Nah, ini tapi tidak apa-apa. Berarti sebaliknya. Ala kulli hal yang terpenting bagian telinga ini terkena, ya, dibersihkan. Selesai, maka kemudian kaki, ya, kaki, ya, kaki 3 kali. Airnya hangat tak, Bu? Nggih. Ya, 3 kali. Selesai, nggih? Berarti mewudukan sudah selesai. Selanjutnya adalah takmimul ma', menyiramkan air ke seluruh tubuh. Pastikan semua bagian tubuh yang jelepit-jelepit itu semuanya terkena air. Orang mandi junub, orang mandi besar itu semuanya harus terkena air. Ya. Jadi intinya adalah takmimul ma', meratakan air ke seluruh tubuh. Ya. Monggo ya, nek memang kondisinya sulit langsung disiramkan tidak apa-apa. Kalau bisa dengan cara apa? Dengan cara antum bagian sana nggih, nanti buat miringkan. Dengan cara dimiringkan ke sebelah kiri terutama karena didahulukan sebelah kanan dulu. Ya. Termasuk ketika kita mandi wajib, nyun sewu nggih. Ketika kita mandi wajib itu dahulukan sebelah kanan. Gitu ya. Dahulukan sebelah kanan. Maka disiram. Ini bisa diagak miring. Ya, agak jenazah miring. Pastikan ketika menyiram bagian kepala itu bagian lubang tertutupi dengan tangan, kajengnya air tidak masuk. Karena air masuk itu kalau saya mendapatkan penjelasan itu bisa mempercepat pembusukan, itu ya. Jadi diusahakan untuk bagian ini ditutup, ya, disiramkan. Ya. Sambil digosok di bagian bawah. Ya. Kemudian ganti sebelah kiri sambil dikosok-kosok punggungnya. Ya. Berarti saya bisa nahan. Temen, ada temen karena posisinya di situ bisa yang gosok-gosok antum bagian belakang, saya bagian nahan. Antum yang gosok-gosok sambil di bawah kain, ya, di bawah kain itu biar tidak terlihat, ya, agar tidak terlihat. Gitu ya. Nah, intinya ini sambil digosok-gosok, ya. Setelah mandikan kita sabuni, kita samponi, ya. Ini beneran ini Mas Muksin ini belum mandi, iya ini beneran, ya. 3 kali nggih, ngapunten nggih, 3 kali tadi berarti 1, 2, lah sekarang bagian tengah. Jadi bagian tengah ngapunten, ini ditutup nggih, bagian ini ditutup. Nah, kajengnya apa? Kajengnya air tidak masuk. Kemudian disiram sambil nggih, gosok sambil digosok. Nanti teman yang satunya itu sebenarnya bisa bantu nanti biar nanti yang gosok ini tidak kesulitan. Berarti antum bantu sambil ini biar memudahkan dalam, ya, memandikan. Ya, lagi. Intinya apa? Intinya semua bagian tubuh itu adalah terkena air. Ya.
Selesai sebagai dasar, maka kemudian disampuni. Saya sampuni ya, Mas Habib ya. Ya, disampuni beneran ini antum. Ya. Disampuni. Ya. Nah, kemudian dibilas. Nah. Kemudian disabuni, ya. Jadi disabuni beneran enggak, Mas? Hah? Sabuni ya? Ya, disabuni, ya. Posisi sabuni sama, dimulai dari bagian kanan, ya. Mulai dari bagian kanan, ya. Ini kok enggak. Ya, dimiringkan ke sebelah kiri berarti. Miringkan ke sebelah kiri. Miring kiri, Mas. Ya. Berarti nek 2 orang kurang ya. Nah, paling tidak butuh 3. Nah, sambil membilas, sambil tidak boleh melihat aurat. Ya. Nah, berarti ganti balik sebelah sini. Miring posisi sebelah sini. Ingat, tidak boleh sambil melihat aurat. Ini penting. Ini Mas posisi antum. Nah, sekiranya semua sudah sabuni, baru kemudian kita bilas. Kita bilas, kita hilangkan air sabunnya dulu, ya. Dari atas ke bawah, ya. Dari atas ke bawah. Dimiringkan, ininya terkena air. Balik posisi sini. Nah, antum sambil ngosok. Ini tak pegang, saya nyiram. Nah, antum sambil ngosok. Nah, ya. Artinya posisi teman ini bantu. Nah, udah, sekiranya sudah cukup, maka kemudian ya Mas ya, ya dibersihkan. Gitu deh. Jadi simpel Bapak Ibu rahimakumullah. Intinya itu semua jasad terkena air dan dengan tidak melihat aurat. Sekira ini kok sudah cukup, berarti tinggal kita bilas, kita tutup dengan menggunakan air kapur. Yang air kapur ini disebutkan itu agar jenazah itu tidak dirubung hewan. Oke. Jadi kan untuk agar si jenazah ini tidak dirubung hewan, ya termasuk yo kajenge napa nggih, awet, ya biar awet si jenazah itu. Nggak usah ya, nggak usah kepala ya. Nah, barus. Lah, sudah ya, sekiranya sudah cukup, nggih. Kalau laki-laki kan aurat dua. Nggih. Begini Ya. ya. Kalau meninggal terus muka di aurat. Betul Pak Suci. Aurat laki-laki
sebenarnya aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Maka sebenarnya kalau hanya sampai sebatas sini saja sih tidak masalah untuk laki. Ya, artinya aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Adapun aurat perempuan ya semuanya, berarti nah ini aurat perempuan. Ya, jadi ketika memandikan perempuan ya seperti ini. Tapi ini aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Ngerti nggih? Selesai dihandui. Ya. Ya, handui antum. Kalau sudah selesai dihandui, maka gunakan napa? Kain kering kan, mau dipindah dibawa ke tempat dikafani. Nah, caranya jangan langsung dibuka, buka ganti ya, auratnya kelihatan. Caranya ditutupkan, yang bawah ditarik mas, kain yang bawah, nah ditarik, nah sehingga tidak membuka aurat. Anggaplah tadi sudah dihandui, nah kemudian diganti, nah, baru kemudian siap dikafankan. Mungkin ada yang tanyakan? Simpel ya, intinya itu persis seperti mandi junub, mandi besar. Diawali dengan menghilangkan kotoran, setelah kotoran dihilangkan diwudukan, setelah selesai wudhu baru kemudian dimandikan. Usahakan semua anggota badan ini terkena air. Diusahakan disiram dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, atau 7 kok masih dirasa kurang, tambah lagi 9 ya, dengan bilangan ganjil. Nah selesai baru kemudian diangkat untuk dikafani. Kalau seumpama yang mengkafani ini tidak ada kecuali orang yang memandikan, kula wangsuli, yang mengkafani itu tidak ada kecuali orang yang memandikan, maka langkah yang harus dilakukan adalah menyiapkan kain kafan dulu sebelum dimandikan. Kalau tidak ada yang mengkafani, ngerti nggih? Terus kain kafan itu sudah siap. Lah atau kalau memang ada tenaga yang menyiapkan kafan, kita memandikan, sana menyiapkan kafan. Ya, artinya nanti tinggal kita menyesuaikan keterbatasan orang atau tidak, cukup orang apa tidak. Ya, seandainya wah orang ini iki sing kafani, yang ngafani ya yang mandikan, maka caranya kain kafan disiapkan terlebih dahulu. Sehingga nanti kalau memandikannya sudah selesai, nah, kain kafan sudah siap. Ngerti nggih? Lah nek semisal nanti kita sudah selesai mandikan, kita nanti mau ngkafani. Nah, nanti kelamaan. Kan itu ya, nanti kelamaan. Maka efektifnya sekali lagi kalau yang mengkafani itu ya yang memandikan, kain kafan disiapkan terlebih dahulu. Lah seandainya ada yang membantu berarti ya yang memandikan, nanti yang menyiapkan kain kafan ada. Gitu, wallahu a'lam. Cukup Mas Habib. Nggih. Antum bisa salin. Gitu nggih, ada tanyakan mungkin? Oh, nggih. Yang pertama tadi waktu mau kita memandikan kan membuang semua kotoran. Iya, membuang kotoran. Kebetulan jenazahnya itu kaku. Ya makanya dibantu 2 orang. Kaku. Tadi kan dibaringkan. Kaku kan nggak bisa di. Oh, nggak bisa digini ya. Kalau dalam yang kita baca dalam wajis itu ditindih perutnya, ditekan perutnya. Ya kalau tidak bisa didudukkan, posisi tidur tetap ditekan. Biar kotoran itu kan mungkin bisa berupa angin. Ya, biar anginnya itu biar keluar. Ya, biar tidak mempercepat pembusukan pada si mayit.
Jadi tinggal nanti menyesuaikan. Nek memang bisa didudukkan diurut menawi mboten saged, ya, tinggal ditekan saja. Ngapunten, kesupen niki wau. Seandainya sudah dimandikan kok keluar kotoran, padahal pun bersih niki, ya, sudah bersih kok keluar kotoran, maka tidak perlu dimandikan, cukup dibersihkan saja, diceboki lagi. Kemudian tadi juga kesupen nih, ngapunten, disumbat, ya, bagian nyun sewu, ya, lubang atas dan lubang bawah ini disumbat dengan kapas, gitu ya, untuk menghindari tadi keluar kotoran lagi. Jadi setelah selesai disumbat, atau ketika orang meninggal dalam kondisi dalam kondisi kecelakaan, ya, darahnya keluar terus, maka tidak apa-apa, kemudian ditutup dengan kain kapas, disumbat biar darahnya tidak ngalir terus. Niku nggih, setelah selesai dimandikan, kalau keluar kotoran lagi, maka cukup diceboki saja, tidak perlu dimandikan lagi. Setelah itu kemudian lubang atas dan lubang bawah disumbat dengan kapas. Wallahu a'lam. Yang lain mungkin? Anjay. Nggih. Biasanya kan dipangku. Oh, nggih. Nah, ini ya sebenarnya boleh saja ya, tapi efektifnya karena nek dipangku itu relatif akan menyentuh langsung si mayit. Lah ini yang sebenarnya tidak diperkenankan nggih. Ya sekarang alhamdulillah ada alat bantu. Lah ini termasuk nanti besok-besok lagi efektif pakai alat, Pak. Dengan meja kah atau alat yang sudah ada. Nggih. Lah nek memang kondisinya harus dipangku ya berarti ya bagaimana yang mangku ini tidak langsung menyentuh aurat, berarti ya pakai kaos tangan juga, gitu ya. Sebenarnya kalau posisi di pangku, pengalaman pribadi malah lebih sulit sebenarnya, karena posisi jenazah nanti akan dibolak-balik. Nek secara nek di pangku ya, nek pengalaman pribadi itu sebenarnya lebih sulit, lebih repot, gitu. Nek dengan meja atau dengan alat yang sudah ada itu kan relatif lebih mudah ketika untuk bolak-balik. Niku nggih. Kalau yang sudah mangku kan, mayat kan sudah di kapani atau di kapani. Kok yang mangku itu harus mandi di air. Ya memang enggak. Nah ini yang perlu kita luruskan, mandi dengan bekas ataupun sisa air si mayit enggak. Jadi memang disunahkan setelah memandikan jenazah disunahkan untuk mandi. Kalau dalam fikih Islam wa adilatuhu, dalam kitab yang kita bahas, termasuk perkara yang mengharuskan mandi adalah man ghasalal mayyit, yaitu orang yang memandikan jenazah. Maka nanti setelah orang yang memandikan jenazah selesai, ngupokoro semua selesai, maka nanti dia disunahkan untuk mandi. Ya, mandinya ya mandi sebagaimana mandi wajib. Ya, tapi itu dihukumi sunnah dan tidak menggunakan air yang tadi digunakan. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i itu nanti itu bisa disebut dengan ma'ul mustakmal. Uang air itu sudah digunakan untuk mandi jenazah, lah itu hukumnya ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya makruh menggunakan air mustakmal namanya. Ya, dia tetap mandi nanti kalau sudah selesai memandikan. Suami boleh memandikan istri, sebaliknya istri boleh memandikan suami. Sebagian ulama memakruhkan, ya, termasuk nanti ketika suami bagi orang yang menurunkan jenazah itu ketika
saya dapat penjelasan kalau ketika malamnya seseorang itu melakukan hubungan suami istri, nah itu tidak diperkenankan. Itu ya, termasuk ketika memandikan kok malamnya si suami ini melakukan hubungan suami istri, hukumnya makruh. Karena di situ nanti akan ada bisikan-bisikan setan. Wallahu a'lam. Niku nggih? Cekap? Oh nggih, Pak Din. Nggih. Nggih. Pakai apa? Kopi. Oh gitu. Itu memang biar tidak bau saja sih, lebih kepada biar tidak bau kan gitu. Sebenarnya tidak masalah, ya. Asalnya baiknya pakai wangi-wangian sebenarnya. Nah, gitu. Nah, oh gitu. Oh, iya. Oh gitu. Enggak masalah, sebenarnya enggak masalah. Asalkan itu tidak menjadi keharusan. Nggih. Artinya biar tidak bau, seandainya dikasih itu tidak ada masalah. Yang penting tidak menjadi keharusan. Sunahnya memang nanti diberi wangi-wangian. Dan itu nanti ketika dikafani itu kan, nanti kafan itu juga masih diberi wangi-wangian dan lain sebagainya. Termasuk nanti dalam mengkafani jenazah, bagian-bagian yang digunakan untuk sujud, ya, bagian-bagian sujud itu diberi wangi-wangian, ya. Nah, diberi wangi-wangian. Insya Allah itu nanti dalam bab mengkafani jenazah. Yang lain mungkin, ibu-ibu? Paham ya? Nah, berarti ibu-ibu kalau sudah selesai tadi, nah, dibuat 3 sanggul, apa bahasanya nopo nggih? Ya, kepang, 3 kepang. Ya, kanan, tengah sama bagian kiri. Sunahnya seperti itu. Nggih. Ya, dibuat kepang. Dibuat kepang 3. Ini berdasarkan hadisnya Ummu Atiyah. Jadi Ummu Atiyah ini yang dalam fikih Islam yang kita pelajari itu yang memandikan jenazah putrinya Rasulullah. Ya, yang memandikan jenazah putrinya Rasulullah. Cekap ya? Alhamdulillah. Jadi intinya tadi dipersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, yang dibutuhkan apa dipersiapkan, kemudian dibersihkan perutnya, setelah dibersihkan diceboi, setelah diceboi nanti diwudukan, nah setelah diwudukan baru siramkan air. Intinya dalam mandi junub, mandi besar itu adalah takmimul ma', semua anggota badan itu tersiram air, terkena air dengan digosok dan lain sebagainya. Qadarullah tidak ada sabun, tidak pakai sabun pun tidak masalah. Ya, yang penting semua jasad itu terkena air. Wallahu a'lam bishawab. Mengatakan nggih, Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita praktek mengkafani jenazah. Mengatakan saking kula mbok pilih kata kelepatanipun kula nyuwun ageng pangapunten. Nanti ibu-ibu yang belum paham tidak apa-apa, nanti ditanyakan, ya ditanyakan. Kajenge saged, nggih, kajenge saged nanti ibu-ibu kajenge nanti kalau warga kita dari jamaah putri ada yang meninggal, nah nanti yang mandikan ibu-ibu. Gitu. Makaten astagfirullahaladzim katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.